yang berjudul Asa. Tentang asa kalau misalnya dalam KBBI itu artinya adalah harapan atau semangat gitu. Nah, buat teman-teman sebenarnya yang tadi udah ditonton filmnya, ada pertanyaan nggak sih tentang pendidikan seks itu penting atau enggak? Sebenarnya kita perlu tahu nggak sih tentang pendidikan seks itu? Nah, lanjut ke kita review dulu tentang filmnya ya. Tadi kan kita udah tonton bareng-bareng nih tentang film pendek yang berjudul Asa itu. Di mana scene awal itu bercerita tentang seorang gadis remaja yang masih muda itu sedang menatap keluar jendela. Terus ada suara dari luar. Rasanya aku nggak punya muka ketika keluar rumah. Itu dari ibu ke bapaknya gitu. Nah, di sini dia merasa seperti gagal menjadi orang tua, ada perasaan menyesal dan kecewa dari kedua orang tuanya. Terus lanjut nih scene-nya tentang ada bapak dari sekolah gitu datang dari pihak sekolah dengan terpaksa mengeluarkan Dek Sinta dari sekolah. Nah, ini berarti masa depan dia itu udah hancur dengan dia udah keluar dari sekolah, udah putus sekolah gitu. Nah, scene ini berlanjut ada seorang laki-laki, kalau misalnya teman-teman masih ingat tadi dia tuh dari pihak laki-laki gitu. Dia mengirimkan sejumlah uang sebagai katanya sih pertanggungjawaban gitu. Tapi bapaknya itu bersikeras untuk diselesaikan secara hukum. Nah, di sini akhirnya si Sinta sadar kalau misalnya perbuatannya itu ternyata membuat masa depan keluarganya, masa depan dirinya sendiri hancur gitu. Dan dia bercita-cita untuk, dia pengen sukses, dia pengen membahagiakan kedua orang tuanya gitu. Dan dia punya mimpi untuk melanjutkan pendidikannya. Lalu scene-nya itu berlanjut ketika si Sinta udah melahirkan, lalu dia akhirnya dapat hidayah gitu, terus dapat wejangan dari bapaknya sendiri, kalau misalnya dia akan meneruskan sekolahnya dengan mengambil paket C dan mengambil ujiannya gitu. Terus anaknya itu dijagain sama orang tuanya. Dan dia mulai memperjuangkan mimpinya untuk masa depan. Nah, sebenarnya dari video atau film pendek yang teman-teman dan kita semua udah nonton tadi, itu sebenarnya adalah kisah nyata. Kalau misalnya teman-teman tadi udah lihat, itu kisah nyata dari remaja 15 tahun yang menjadi korban tipu daya dari lelaki dewasa yang udah beristri dan dikenal lewat sosial media. Akhirnya karena diadili, si pelaku ini mendapatkan penjara 10 tahun dan akhirnya si Sinta peran ini yang nama aslinya itu AL menjadi single parent, menyelesaikan sekolah paket C dan sukses dalam menekuni usaha kuliner. Jadi masalah yang telah dia terima akhirnya membuat dia makin semangat. Nah, ini ada satu quotes yang menarik dari akhir film ya, di mana si AL ini bilang, kalau misalnya aku harus bangkit, masa depanku masih panjang, apalagi aku sudah punya anak. Dari sini kita bisa tahu gitu, kalau misalnya ternyata dalam suatu masalah yang sangat berat, mungkin kalau kita misalnya ada di posisi si AL nih, si Sinta di situ, kita bisa kuat gak ya gitu, masih bisa punya mimpi atau harapan gak ya, masih punya asa gak di situ. Nah, makanya di sini mengajarkan kita kalau misalnya kita itu dalam masalah seterpuruk apapun harus bangkit karena masa depannya masih panjang. Nah, kalau bicara tentang sex education, kita mulai masuk ke materi nih ya, santai aja sebenarnya. Karena Kak Ica di sini mau sharing aja tentang pengalaman Kak Ica dan apa yang udah Kak Ica search gitu. Dimana seks itu kan sering dianggap sama masyarakat sebagai suatu hal yang tabu, benar gak sih? Terus suatu hal yang vulgar gitu. Kalau bicara seks kayaknya dihindari aja deh karena pembahasannya terlalu vulgar, terlalu tabu gitu. Padahal dalam pengertiannya seks adalah cara untuk membedakan jenis kelamin antara pria dan wanita secara biologis. Nah, arti dari seksualitas itu memiliki 4 komponen, terdiri dari biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Kalau misalnya kita bahas seks dalam bidang biologis, artinya
mahasiswa kedokteran juga bahas kan tentang organ reproduksi pria dan wanita seperti apa, terus cara merawat kebersihan dan kesehatan diri itu seperti apa gitu. Kayak misalnya kalau ada penyakit-penyakit tertentu harus berkonsultasi kepada dokter. Terus untuk bagian psikologis itu seks terkait dengan identitas peran sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Kalau misalnya kita sebagai perempuan biasanya pakai kerudung atau rambutnya panjang atau pakai rok gitu. Terus identitas laki-laki di mana rambutnya pendek dan pakai celana. Terus secara psikologis tentang perasaan seksualitas dan fungsi sebagai makhluk seksual. Terus secara sosial gimana nih? Seks itu terkait dengan hubungan pertemanan antara manusia gitu. Jadinya seks adalah suatu relasi. Terus yang terakhir adalah kultural, di mana seks merupakan perilakunya adalah bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Nah, terkait dengan penyimpangan seksual pada remaja, karena kita bahas tentang sex education, kalau misalnya kita menilik lebih jauh nih, data PBB setiap tahunnya terdapat 15 juta remaja yang berusia 15 sampai 19 tahun melahirkan. Artinya masih di bawah umur ya, karena menurut data WHO, kalau bicara usia batas pernikahan itu adalah 20 tahun. Kalau misalnya bagusnya adalah 20 tahun, tapi menurut Undang-Undang Negara Indonesia itu minimal 19 tahun boleh menikah. Terus 4,4 juta diantaranya memilih aborsi, artinya anaknya itu tidak diinginkan atau perkawinan yang di luar nikah gitu. Terus sebagian menjalani aborsi yang tidak aman. Kalau misalnya kita bahas dalam konteks ilmu kesehatan, kalau angka kematian ibu meningkat, angka kematian bayi meningkat, dan banyak penyakit-penyakit yang akan berdampak gitu. Nah, remaja yang melahirkan itu sangat beresiko tinggi gitu. Di mana hasil penelitian menunjukkan kalau melahirkan di usia kurang dari 18 tahun itu meningkatkan resiko kematian, baik dari kematian ibunya maupun kematian anaknya. Terus aktivitas seksual remaja, kalau misalnya ada pergaulan bebas, seks bebas gitu, itu akan merambah ke masalah lain, yaitu infeksi penyakit infeksi menular seksual gitu, kayak misalnya HIV/AIDS. Nah, kenapa sih pendidikan seks itu harus dipelajari? Karena menurut berbagai data, kalau misalnya kita udah belajar tentang pendidikan seksual, bukan hanya hal-hal yang vulgar gitu, tapi kita tuh jadi tahu gitu, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, itu akan menyebabkan penurunan kehamilan pada remaja. Jadinya angka aborsi serta angka infeksi menular seksualnya juga turun kan. Nah, ada beberapa komponen pendidikan seks, di mana pendidikan seks itu kan harus dipelajari ya, sebagai contoh ada gender, kesehatan reproduksi dan HIV, kekerasan, hak seksual dan HAM, keragaman, kepuasan, serta hubungan manusia. Kalau misalnya bahas dalam konteks ilmu kesehatan, ini ada kesehatan reproduksi dan HIV. Mungkin dari teman-teman di sini udah ada yang dapat modul tentang ilmu reproduksi atau blok reproduksi gitu? Ada ya? Nah, itu mungkin ada belajar tentang hal-hal ini gitu. Misalnya anatomi dari pria, ada penis di situ, terus belajar tentang testis dan lain sebagainya. Kalau anatomi wanita berarti belajar tentang kesehatan reproduksi sampai fertilisasi sampai bisa melahirkan gitu. Terus cara-cara proses reproduksi itu seperti apa sih? Dimulai dari ejakulasi, mungkin teman-teman kedokteran di sini udah pernah belajar gitu. Terus cara memakai kondom atau alat kontrasepsi yang lain, termasuk kontrasepsi darurat kalau misalnya sudah terjadi fertilisasi gitu, tapi untuk menanganinya seperti apa. Terus pilihan dan informasi kehamilan, aborsi yang legal dan aman itu apa aja sih yang diperbolehkan, terus sedangkan aborsi yang nggak aman itu kayak gimana. Terus pemahaman tentang infeksi menular seksual, jangan sampai karena seks bebas atau pergaulan yang bebas yang zaman sekarang ini sering ya kita temuin, mungkin dari teman-teman yang pernah ngeliat sendiri atau gimana gitu. Terus tentang pencegahan HIV dan AIDS, tentang
transmisi virus HIV/AIDS ke anak, keperawanan itu jadi isu yang lumayan sering ya kita, di mana kalau misalnya selaput darahnya udah robek, emang pasti dia nggak perawan. Itu kan belum tentu kan, di mana kan ada yang selaput darahnya itu sejak lahir memang sudah tidak utuh, tidak intak gitu. Terus bisa karena kecapean, kecelakaan, dan lainnya selaput darahnya itu robek. Jadi bukan karena dia sudah tidak perawan lagi gitu. Terus berpatang dan kesetiaan terkait dengan perselingkuhan, respon seksual, ekspektasi sosial, kepercayaan diri dan keberdayaan, penghormatan tubuh, serta mitos dan stereotip yang masih muncul. Bener gak sih kalau misalnya kita berenang lagi masa subur itu jadi hamil gitu. Nah, itu mitos dan stereotipnya itu benar apa enggak, perlu dipelajari lagi gitu. Nah, di sini Kaica berharap buat kita semua, termasuk diri Kaica sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, itu berperan sebagai agent of change. Artinya apa sih? Sebagai kelompok perubahan gitu. Kita yang bisa mengedukasi perubahan perilaku dari masyarakat. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya nih, dari tetangganya mungkin, atau adik tingkatnya, atau keluarga, ada yang nanya tentang pendidikan seksual, itu teman-teman diharapkan itu bisa ngasih taunya itu secara valid ya, walaupun kita emang harus searching lagi, harus research lagi, harus tanya ke yang ahlinya, tapi minimal kita tuh udah bisa jawab hal-hal yang dasar gitu, dan kita udah tahu gimana sih cara mengedukasi teman masyarakat, teman-temannya seperti itu. Nah, di sini Kak Ica cari di berita kalau misalnya ada berita yang dari 18 Maret 2021 kemarin, yaitu polisi ungkap penjualan bayi di Medan berawal dari saat ibu cari orang mau adopsi. Ini kan serem banget ya. Artinya udah ada penjualan manusia di sini. Ternyata setelah dibaca beritanya itu karena si ibu itu hamil di luar nikah dan nggak menginginkan anaknya, sehingga anaknya itu mau dikasih orang gitu, tapi akhirnya penjualan manusia yang udah masuk ke ranah hukum dan udah melanggar undang-undang. Terus berita kedua itu tanggal 17 Maret, sedang UAS siswi asal Aceh itu melahirkan yang diduga dihamili pria beristri. Mungkin ini agak sama cerita yang di film Cita Sinta, dihamili pria, tapi dia sampai melahirkan di sekolah. Itu kan serem banget kan, artinya dia udah menutupi selama 9 bulan, terus melahirkan gitu tiba-tiba di sekolahan. Nah, terus ini juga terkait dengan arahan dari dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kalau misalnya kita harus memastikan sebagai orang kesehatan gitu, sebagai mahasiswa, untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Jadi perkawinan anak yang ilegal, artinya kan kalau anak itu usianya kurang dari 18 tahun, sedangkan menurut undang-undang di negara Indonesia itu minimal usia menikah adalah 19 tahun, dan menurut kesehatan dari data WHO itu juga yang usia terbaik untuk menikah adalah lebih dari 20 tahun gitu. Maka harus dicegah hal ini. Nah, akhir kata dari Kak Ica, jangan sampai bonus demografi itu membuat kemunduran peradaban karena pergaulan bebas. Dimana yang kita tahu, generasi Z, milenial, kita nih anak sekarang, generasi Z, itu kan mengalami bonus demografi, artinya usia produktif itu mencapai angka yang tinggi. Kalau menurut data itu sekitar 70% gitu. Jangan sampai ini adalah suatu bencana, bukan anugerah gitu buat kita semua. Karena maraknya pergaulan bebas, seks bebas, karena kita awalnya nggak tahu tentang pendidikan seks, jadinya malah terjadinya kemunduran peradaban. Jadi buat teman-teman mahasiswa di sini, termasuk Kak Ica yang masih belajar, kita harus mengedukasi teman-teman yang lain, bisa dari media sosial, bisa dari ngobrol, diskusi sama teman-teman yang lain untuk membahas tentang pendidikan seksual. Yang pasti harus dengan cara yang baik dan benar ya. Jangan sampai kita malah menyesatkan gitu. Nah,
Sekian presentasi dari Kak Ica, semoga bisa diambil hikmahnya dan pembelajarannya karena kita masih sama-sama belajar. Kalau misalnya masih ada yang mau sharing atau nanya-nanya ke Kak Ica, boleh banget untuk kita follow-followan di Instagram atau bisa menghubungi Kak Ica, kontak Kak Ica lewat line, WhatsApp, ataupun email. Sekian presentasinya, semoga nanti banyak diskusinya ya buat teman-teman semua, dan kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kepo, kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, cukup. Oke, Terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Ica. Wah, setelah dengar penyampaian materinya itu kita jadi lebih concern nih ke sex education. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, kita lanjut dulu nih ke pemateri kedua. Nanti untuk sesi diskusinya di belakang ya. Eh, Baiklah, untuk selanjutnya pemateri kita yang kedua yaitu Kak Imran. Halo Kak Imran. Ya, halo, selamat malam Halo, teman-teman semua. Salam kenal. malam. Oke, sebelum kita mulai materi kedua, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita. Oke, Imran Irwandi Yasin, lahir di Bau-Bau 6 Maret 1998. Adapun riwayat organisasi juga sudah sangat banyak, yaitu sebagai staf kelembagaan dan suksesi Dewan Perwakilan Mahasiswa UI tahun 2017, sebagai staf syiar Fusi Psikologi UI 2017, Wakil Ketua Paguyuban Gabungan Putra dan Putri Sulawesi Tenggara UI tahun 2017, Ketua UKM Poli Psikologi UI tahun 2018 dan 2019. Oke, pengalaman-pengalaman dari Kak Imran juga itu sudah sangat banyak. Mungkin yang terbaru itu ada sebagai staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020-2021. Untuk prestasinya juga ada menulis karya cipta buku Choose Your Own Story tahun 2017 dan juara sports. Oh, jago ya. Oke, mungkin langsung saja nih, Kak Imran. Silahkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai masuk ke materi, mungkin saya ingin tanya dulu sama teman-teman, adakah di antara kita di sini yang saat ini sudah memiliki hubungan kedekatan tersendiri sama pasangannya, atau yang kita kenal dengan yang namanya pacaran? Ayo, siapa yang sudah pacaran dan siapa yang belum? Dan yang belum itu kenapa? Apakah memang daya tarik terhadap lawan jenis sudah tidak ada? Atau memang kesempatan yang belum ada? Seperti itu. Nah, jadi kalau memang teman-teman sudah memiliki hubungan kedekatan tersendiri sama sama lawan jenis, yang harus kita pertanyakan itu apakah memang kita satu sama lain itu sudah saling memahami dan saling mengenal. Sebelum saya melakukan share screen juga, tadi Kak Ica sungguh sangat luar biasa memaparkan materinya. Saya juga mendapatkan ilmu baru akhirnya mengenai sex education, dan Kak Ica juga sudah menyampaikan beberapa hal dari beberapa scene yang ada di filmnya, seperti itu yang telah kita nonton sebelumnya. Nah, mohon izin sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Sudah bisa terlihat ya? Nah, jadi pembahasan kita kali ini mengenai film Asa yang kita nonton, yang mana di dalam film tersebut seorang remaja perempuan yang mengalami
Toxic relationship. Tadi Kak Ica sudah membahas dari segi education-nya, dan saat ini saya diberikan kesempatan untuk membahas mengenai dari segi psikologi dan segi sosialnya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke definisi atau toxic relationship itu sebenarnya apa, jadi perlu saya sampaikan bahwa masa remaja itu adalah suatu periode transisi yang dalam rentang kehidupan seseorang yang menjembatani masa kanak-kanak dan masa dewasa. Nah, kalau teman-teman saat ini adalah usia 20, usia 19, itu adalah kategori usia yang dinamakan, kalau berdasarkan Papalia 2013, adalah dewasa muda. Jadi, usia berapa sebenarnya Kak Imran yang masuk dalam kategori remaja? Nah, menurut Papalia, yang masuk dalam kategori usia remaja adalah usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 21 tahun. Seperti itu. Nah, kalau saya usia 22, kategorinya seperti apa? Berarti kategorinya dewasa. Kalau di ilmu psikologi, itu ada lagi diklasifikasikan mengenai dewasa muda, dewasa tua, dan dewasa lanjut, seperti itu. Tapi karena pembahasannya kita mengenai remaja, jadi usia remaja itu adalah usia 13 sampai 18 tahun menurut Papalia 2013. Nah, di usia-usia tersebut adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju remaja atau menuju pendewasaan, di mana masa remaja itu adalah masa mencari sosok diri yang sebenarnya, ingin ditahu oleh banyak orang, mencari mencari sensasi, ingin dikenal, seperti itu. Dan pasti kita merasakan hal itu. Saya nih harus lebih baik dari dia kan? Saya ini harus bisa lebih pintar dari dia, seperti itu. Pasti banyak pikiran-pikiran seperti itu yang terlintas di benak kita saat ini sebagai usia yang remaja, seperti itu. Nah, proses ini sebenarnya merupakan tahap kelima dari teori Erik Erikson. Jadi mohon maaf sebelumnya saya tidak menampilkan di sini karena ini hanya sebagai bentuk edukasi saja atau penyampaian yang di awal. Jadi perkembangan Erik Erikson, salah satu tokoh psikologi di mana pada masa ini terjadi tahap identity versus identity confusion, yang mana proses pencarian jati diri dan perkembangan sosio-emosi remaja akan mengarah tentang bagaimana remaja menginterpretasikan dirinya. Seperti itu. Dan mereka sudah mampu untuk membentuk identitasnya akan dirinya dengan berkembang dengan diberikannya penghargaan diri. Jadi kalau ada yang misal membahas, bagusnya alisnya Kak Imran nih. Nah, pasti di setiap harinya dia akan memoles atau mempercantik alisnya itu supaya terus-terusan mendapat pujian dari teman-temannya. Itu sebenarnya yang selalu dilakukan oleh remaja untuk selalu mendapat pujian. Dan pasti ada perasaan bangga tersendiri kalau kita merasa mendapat pujian dari orang lain. Seperti itu. Dan kemudian dalam proses perkembangan dalam fase remaja ini, utamanya dipengaruhi oleh faktor sosial, pastinya seperti yang sebutkan Kak Isya juga tadi sebelumnya, dan terutama teman sebaya. Pada masa remaja, secara umum, mereka melakukan konformitas. Konformitas itu perilaku mengikut-ikut. Misal, karena teman kita sudah pakai iPhone 12 kan, sekarang kan yang lagi marak iPhone 12 tuh. Nah, karena teman kita sudah ada yang pakai iPhone 12 dan terlihat bagus, akhirnya kita juga ikut menggunakan iPhone 12 meskipun harus cekrek leher, ya kan, nggak makan seminggu mungkin, tahan perut, milih makanan, tadinya bisa makan di McD, akhirnya makan di warteg, seperti itu. Karena cuman gara-gara untuk iPhone 12 itu. Nah, itulah sebenarnya perilaku-perilaku remaja yang berada saat ini. Nah, sehingga oleh karena itu kita coba masuk ke materi yang mana membahas mengenai film yang kita telah nonton tadi. Menurut Garbarino 2011, toxic relationship itu sendiri menggambarkan sekumpulan kondisi lingkungan yang mengancam dan memiliki risiko yang berpengaruh secara signifikan dalam masalah perkembangan hidup individu. Yang dimaksud toksik dalam yang disampaikan oleh Garbarino ini adalah
sebuah ancaman terhadap perkembangan identitas atau kepercayaan dan harapan seseorang. Karena mengalami hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak disenangi, akhirnya dapat terganggu pada kesehariannya, terganggu terhadap pekerjaannya, terganggu terhadap kuliahnya, seperti yang ada di film juga tadi. Akhirnya Sinta karena mendapat perilaku yang tidak menyenangkan, akhirnya sekolahnya menjadi tidak sesuai atau tidak sesuai tidak sesuai apa yang diharapkan, seperti itu, menjadi terkandas, meskipun nanti pada akhirnya dia masih bisa untuk bersekolah dan meraih cita-cita yang dia inginkan. Istilah toxic relationship sendiri menjadi sangat populer belakangan ini untuk menggambarkan hubungan yang tidak sehat, baik dengan pasangan, baik dengan keluarga, maupun dengan lingkungan kita. Toxic sendiri bukanlah sebuah istilah formal sebenarnya yang ada di kajian ilmu psikologi. Secara harfiah, kalau kita melirik ke belakang lagi, kata toksik diambil dari kata toksikon yang berarti panah beracun. Sudah panah beracun lagi kan? Seperti itu. Nah, istilah toksik lebih sering digunakan untuk mempermudah menjelaskan tentang apa yang dirasakan seseorang ketika menghadapi individu atau lingkungan tertentu dalam unhealthy relationship. Walau bisa terjadi kepada siapa saja, namun umumnya terjadi dengan pasangan atau pacar yang dimana pada usia remaja kebanyakan pemuda yang akan berlomba-lomba memiliki pacar dan mereka pun merasa keren dan hebat jika memiliki pacar. Nah, inilah yang dinamakan tadi perilaku konformitas, karena kita melihat si A, ada pacarnya dia, cantik lagi kan? Terus saya sendiri akhirnya karena kita ingin ingin merasakan hal yang sama terhadap apa yang dirasakan oleh teman kita, ya sudahlah, kita juga akhirnya mencari pacar meskipun kita tidak ada rasa sayang dan rasa cinta sama yang akan kita pacari, ya bodo amat lah, yang penting kita ikut pacaran juga, seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan tadi perilaku konformitas, dan inilah yang dicari oleh remaja yang mana selalu mengikut-ngikut terhadap apa yang dia lihat. Nah, kalau kita sudah berpacaran juga, kita harus pastikan sama pasangan kita benar-benar sayang nggak sih? Katanya sayang, tapi kok bikin nggak nyaman, gitu kan? Katanya sayang, tapi kok overprotective, tapi kok posesif, gitu kan? Kemana-mana diatur, mau ke sana harus lapor, ke sini harus lapor. Memangnya dia polisi, harus lapor-lapor, ya kan? Pasti ada yang mengalami hal itu. Kak, tapi saya tidak pacaran, ta'arufan. Oh iya, bagus. Tapi ta'arufannya tiap hari ketemu, tiap hari chatan. Sama Tonji juga itu pacaran. Nah, gitu kan? Nah, kemudian, jadi hubungan toksik memiliki banyak jenis sebenarnya. Namun salah satu jenisnya yang membahayakan adalah hubungan abuse relationship ini. Nah, abusive relationship ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah physical abuse. Physical abuse ini merupakan situasi di mana terjadi intentional kontak fisik yang dilakukan seseorang atau pasangan terhadap tubuhnya, seperti itu, seperti memukul, menendang, ataupun mendorong, seperti itu. Kadang perilaku physical abuse ini tidak selalu menyakitkan atau meninggalkan bekas, namun tetap saja ini merupakan suatu hal yang tidak benar untuk dilakukan seseorang ataupun pasangan terhadap diri kita. Mungkin kalau physical abuse ini, kalau kita mohon maaf sebelumnya dicubit atau dipukul, pasti akan meninggalkan bekas luka, seperti itu, atau bekas memar. Tapi kalau bekas memar yang ada di leher, ya itu saya juga tidak tahu. Itu entah itu benar-benar physical abuse atau memang ada satu dan lain hal, kan biasa seperti itu yang pacaran-pacaran tuh kan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya sexual abuse. Sexual abuse ini apa sih sebenarnya? Sexual abuse itu adalah keadaan di mana pasangan kita memaksa untuk melakukan sesuatu secara seksual untuk kepuasan dirinya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Sinta tadi, yang mana Sinta sebenarnya tidak menginginkan hal ini, cuman karena ada rasa A, I, U, E, O, dan tidak berani mengatakan tidak tentang hal itu, sehingga ya sudahlah pasrah saja, seperti itu. Pasti ada yang bilang, tapi kan
sama-sama enak, Kak. Ya, itu lain cerita. Ini kan tadi kasus Sinta, dia tidak mau, tapi karena ada paksaan, dan yang keliru juga sebenarnya, seharusnya kita harus mengetahui secara jauh latar belakang pasangan kita, supaya kita tidak terjebak akan rayuan gombal yang tersampaikan melalui mulut-mulut buaya darat itu kan, seperti itu. Kan banyak, ada buaya laut, buaya darat, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya emotional abuse. Emotional abuse ini adalah keadaan di mana pasangan atau seseorang mengancam diri kita, menghina, memonitor, kemudian overprotective, stalking, selalu mengontrol diri kita akan segala hal dan selalu mencari alasan untuk terus menemui dan bertemu sama kita. Nah, yang seringkali orang tidak memahami bahwa ini merupakan salah satu jenis abusive relationship yang berdampak kepada kesehatan mental. Karena untuk pasangan itu sendiri cukup dengan saling tanya kabar, saling menyupport, apalagi kita saat ini yang masih berstatus mahasiswa. Kita maksudnya teman-teman ya, maksudnya saya belum, insya Allah di tahun berikutnya akan sebagai mahasiswa lagi. Jadi cukup dengan menanyakan kabar, cukup dengan tahu kabarnya seperti apa, sudah makan atau belum, jangan lupa mandi, jangan lupa sholat, kata basa-basi itu yang biasa diungkapkan oleh seorang pasangan yang berpacaran kan. Nah, cukup sebenarnya dengan seperti itu tanpa harus berkomunikasi secara terus-menerus, bertemu secara terus-menerus, karena pasti akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, entah itu pekerjaan, entah itu kuliah, dan kategori itu yang biasa kita menganggap, oh ini ternyata suatu hal yang biasa, tapi sebentar, itu masuk dalam kategori abusive relationship atau toxic relationship. Kenapa? Karena sudah mengganggu kegiatan kita untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan di setiap harinya, seperti itu. Dan kemudian yang keempat adalah digital abuse. Nah, mengenai ini pasti banyak teman-teman, apalagi yang menjalani hubungan pacaran, pasti merasakan ini, yang mana media sosial kita dikontrol, saling tukar-tukaran kontak Instagram, ya kan? Minta password Instagramnya dong, terus ditanya buat apa? Ya nggak apa-apa kan kita pacaran. Nggak mau, berarti kamu nggak sayang dong sama aku kalau nggak ngasih passwordnya. Nah, biasa mulut-mulut buaya itu seperti itu, cuman gara-gara nggak ngasih password, akhirnya nggak sayang. Jadi hati-hati untuk teman-teman, baik perempuan maupun laki-laki, hati-hatilah dalam menjalani hubungan dan jangan mudah terlena atau terbuai akan rayuan-rayuan gombal si buaya ini, gitu kan? Dan kemudian yang kelima ada financial abuse, yang mana keadaan di mana pasanganmu sangat mengatur tentang hal-hal apa saja yang harus kamu beli dan tidak kamu beli dengan uangmu, seperti itu. Seringkali financial abuse ini dilakukan seseorang dengan memaksa untuk mengetahui dan mengontrol bank account-mu. Dan kemudian dalam arti lain, pasanganmu juga sering memaksamu untuk membelikan sesuatu dan menggunakan uangmu tanpa izin. Istilah kita atau milenial saat ini adalah pasangan yang matre, seperti itu. Dikit-dikit, ayo keluar, ayo makan di sini, ayo makan. Tapi yang bayar siapa? Nah, bayar. Terus beliin ini dong, beliin itu dong. Memangnya bapak kau yang kasih saya uang, seperti itu kan? Nah, kemudian mengapa sih toxic relationship ini dapat dikatakan berbahaya sebenarnya? Nah, emang kapan sebuah hubungan itu dibilang toxic relationship? Sayang sih, tapi stres, tapi cinta, tapi bingung gitu kan. Sudah terlanjur nyaman, bingung keluar dari zona ini, zona nyaman gitu kan. Nah, sebenarnya kita tidak boleh bertahan terus-menerus di zona ini karena ini suatu hal yang salah. Kita sudah tahu bahwa itu membahayakan, itu tidak sehat, tapi kita bingung nih bagaimana cara keluarnya. Iya Kak, saya bingung cara keluarnya soalnya udah terlanjur nyaman. Iya Kak, saya bingung cara keluarnya udah terlanjur sayang. Saya bingung cara keluarnya, takutnya ntar nggak ada yang mau terima saya lagi, jadinya saya sendiri dong, kayak gitu. Nah sebenarnya itu pemikiran-pemikiran yang cukup keliru karena yakin dan percaya masih banyak laki-laki ataupun perempuan di luar sana yang bisa saling memotivasi di antara kita satu sama lain. Lalu apa sebenarnya yang kita harapkan
untuk kita dapatkan dalam sebuah relasi hubungan romantis dengan pasangan, tentu saja hubungan yang membahagiakan serta saling bertumbuh satu sama lainnya. Toxic relationship ini dalam hubungan pacaran justru menimbulkan dampak yang negatif dan relasi yang sangat terbatas seperti itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, menurut Dr. Monica Brosel, ciri-ciri bahwa kita adalah dalam toxic relationship adalah yang pertama itu hubungan yang terlalu posesif. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mau kemana-mana, mungkin mau ke toilet pun ditanyain gitu kan, mau kemana, mau buang air kecil, ikut dong, ngapain gitu kan, mau ikut-ikut. Mau kemana, mau buang air besar, ikut dong, ngapain, emang mau dicebokin gitu kan. Akhirnya karena saking kemana-mana mau ngapa-ngapain, ya akhirnya itu salah satu ciri dari hubungan yang tidak baik atau yang beracun. Kemudian yang kedua, gaslighting. Gaslighting ini apa sih sebenarnya? Gaslighting ini adalah sebuah istilah untuk menggambarkan perilaku manipulasi yang membuat korbannya mempertanyakan atau meragukan persepsi atau ingatan atau keputusan bahkan kewarasannya. Nah, kita lagi bermasalah nih sama pasangan kita. Misal saya bermasalah sama pacar saya dan saya yang berbuat salah. Pacar saya marah-marah apa segala macam kan, tapi habis itu saya diam dalam arti kata diam sehari, 2 hari, 3 hari, yang namanya silent, yang biasa dinamakan silent treatment di ilmu psikologi. Dan pasti teman-teman juga yang berpacaran kalau lagi marahan sama pacarnya pasti ada yang didiemin seminggu, ada yang didiemin sebulan gitu kan. Akhirnya nggak ada komunikasi sama sekali, padahal si laki-laki ini yang sebagai pelaku. Nah, karena didiemin, akhirnya si perempuan bilang, ini apa benar yang aku lakuin, marah-marah kayak gitu kan? Apa aku yang salah ya sebenarnya? Nah, itulah yang biasa dilakukan oleh para lelaki ataupun para perempuan, mendiami pasangannya sehingga pasangannya yang seharusnya benar seolah-olah merasa bersalah karena didiami oleh pacarnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada blaming others. Blaming others itu apa sih sebenarnya? Nah, blaming others itu adalah melempar kesalahan pada orang lain. Dia yang salah, tapi seolah-olah kita yang salah, kita yang disalahkan. Tadi kamu keluar kan nggak ngomong, enggak kok udah ngomong, oh iya maaf nggak ngomong soalnya tadi buru-buru, nggak apa-apa kan, kayak gitu-gitulah istilahnya melempar batu sembunyi tangan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak ingin kalah dari pasangan. Nah, pasti banyak dari kita yang melakukan atau yang menjalani suatu hubungan berpacaran tidak ingin kalah dari pasangan kita, khususnya juga untuk laki-laki yang menerapkan sistem hierarki pada hidupnya, pasti tidak mau kalah dari perempuan. Laki-laki itu adalah sosok pemimpin yang tidak bisa diatur oleh perempuan. Jadi kamu harus ikut kata aku. Ya sebentar dulu, saat ini kan sudah zamannya demokrasi, sudah memberikan kesempatan untuk setiap orangnya, jadi mohon untuk dihilangkan hal-hal atau pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena pasti juga membuat tidak nyaman sama si pasangan kita. Seperti itu. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan jika kita berada dalam hubungan ini, yang toxic relationship ini? Apapun yang terjadi dalam hubungan seseorang adalah tanggung jawab kita sendiri. Setidaknya itu ada andil kita di sana, dan makanya individu tersebut perlu mencobakan untuk membuat batasan yang jelas. Mungkin banyak orang yang ada di kondisi ini, mungkin kita salah satunya juga. Akhirnya menjadi bingung sebenarnya, wajar nggak sih, apakah hubungan ini memang seharusnya diakhiri, atau enggak apa-apa untuk dilanjutin. Nah, sebenarnya untuk sebelum melakukan atau mengambil keputusan-keputusan yang di antara 3 ini, kita bisa memikirkan dulu nih secara baik-baik, mendiskusikannya kepada teman kita, significant others yang menurut kita orang terdekat kita, yaitu orang tua, ibu, atau tidak sahabat kita, seperti itu kan, seperti yang ditampilkan juga sama film tadi, di film Asa, bahwa si Sinta ini kurangnya komunikasi sama significant others, entah itu orang tua dan lain sebagainya, sehingga
dia baru tahu bahwa pasangannya ini ternyata sudah memiliki istri dan baru tahu setelah kejadian yang enak-enak itu, ya kan? Nah, itulah pentingnya komunikasi satu sama lain. Dan bagaimana sih sebenarnya untuk bisa memutuskan apa yang kita ambil dan tidak membuat kita menyesal di kemudian hari. Nah, judulnya saja keluar dari kurungan. Jadi toxic relationship itu merupakan suatu kurungan sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kita tidak diberi kebebasan mengenai hal apa yang akan kita lakukan. Kita akan melakukan ini, kita akan melakukan itu, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk keluar dari kurungan ini? Yang pertama, kendalikan diri dan batasi interaksi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kita mungkin tidak bisa secara langsung membuat perilaku pasangan yang toksik berubah, tapi kita bisa fokus pada hal yang dapat dikendalikan, yaitu tindakan dan perilaku kita sendiri untuk membatasi interaksi. Jangan sering-sering ketemu, ntar bablas. Kalau bablas terus diajak ke rumah, nggak ada orang di rumahnya, akhirnya ya nggak tahu lah. Kan selalu disampaikan juga menurut agama Islam juga, kalau laki-laki dan perempuan sedang berdua, pasti salah satunya hadir, ada 3 orang di sana, yaitu setan itu sendiri yang mana akan membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kelola diri dalam bereaksi. Jika kita memahami apa tindakan yang ingin kita lakukan dan menemukan alasan yang tepat, maka jangan ragu untuk menolak. Nah, seperti yang ditampilkan juga pada film tadi, sebenarnya Sinta sudah mengatakan tidak, nggak mau, malu, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak tegas atau lantang, karena mungkin menurut dia masih ragu-ragu. Nah, olehnya itu jangan ragu untuk mengatakan tidak, dan jangan ragu untuk menolak terhadap apa yang tidak menyenangkan bagi diri kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ubah pola pikir. Nah, seperti yang tadi, sebenarnya saya udah terlanjur nyaman nih Kak, saya udah terlanjur sayang nih, saya udah nggak bisa, saya takut nanti nggak ada yang mau sama saya lagi. Nah, ubahlah pola pikir itu karena memang pada dasarnya masih banyak laki-laki atau perempuan di luar sana yang mau menerima kita dan kemudian mau saling memotivasi sehingga kegiatan kita ataupun perkuliahan kita tidak terganggu di setiap harinya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau menurut pengalaman saya sendiri, hubungan yang baik itu adalah hubungan yang di mana terjadi komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu seperti apa? Jadi komunikasi satu sama lain. Misal saya nggak suka nih kalau seperti ini, kamu harus ngomong ya kalau keluar, terus kata pasangannya, tapi saya nggak biasa kayak gitu-gitu, takutnya buru-buru dan lain sebagainya. Nah, semuanya pokoknya apapun hal yang kita tidak sukai dikomunikasikan. Bukan langsung menjudge atau menyalahkan pasangan kita, karena itu kita sama saja egois dan tidak ada komunikasi dua arah, sehingga di antara kita salah satunya pasti ada perasaan-perasaan yang tidak enak dan tidak nyaman, seperti itu. Dan kemudian dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini bisa muncul ketika kita memberanikan diri untuk mendiskusikannya atau membicarakannya kepada orang lain. Entah itu sama sahabat, entah itu sama ibu kita. Karena orang-orang yang berada di sekeliling kita ini adalah sosok-sosok yang sangat kita butuhkan ketika kita berada dalam situasi atau kondisi yang tidak kita inginkan. Karena seperti yang di film Asa tadi, sebenarnya sosok ibu ataupun ayah dari Sinta ini bisa memberikan motivasi, cuman karena Sintanya tidak melakukan atau tidak mengkomunikasikan hal ini, sehingga ya sudah terjadi begitu saja, tidak ada yang memberi saran, tidak ada dukungan, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kemudian ada boundaries. Boundaries ini adalah batasan yang bisa kamu toleransi dari perilaku pasangan yang toksik. Misal, mohon maaf sebelumnya, bukannya mau mendiskriminasi, tapi biasa ada dari teman kita yang perempuan, karena memang menjaga agama dengan baik sehingga tidak bisa tersentuh oleh lawan jenisnya. Akhirnya salaman hanya tidak bisa bersentuhan, atau tidak ada juga perempuan yang bisa untuk disentuh ketika bersalaman. Nah, batasan-batasan itu yang dinamakan boundaries ini, seperti itu. Jadi kita harus menentukan batasan-batasan yang mana yang bisa
dilakukan oleh lawan jenis kita dan batasan-batasan mana yang tidak bisa dilakukan oleh lawan jenis kita, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bantuan profesional. Kalau memang kita sudah merasa stres, sudah merasa tidak mampu untuk melewati hal ini, ya silakan saja untuk ke profesional yang mana, entah itu dokter, entah itu psikolog. Psikolog juga itu dokter loh, dokter jiwa tapi seperti itu. Nah, bantuan profesional karena seperti yang dialami oleh Sinta, Sinta itu masuk dalam kategori depresi sebenarnya, traumatik depresi seperti itu. Kenapa sebenarnya stres dan trauma atau ini itu suatu hal yang berbeda, karena stres itu terjadi pada saat itu saja, tapi kalau trauma ataupun stres dan cemas itu suatu hal yang berbeda, karena kecemasan itu bisa mengakibatkan pada diri kita yang mana kalau besok lusa kita ketemu sama lawan jenis kita atau laki-laki, takutnya tidak ingin atau muncul rasa fobia terhadap laki-laki itu sendiri atau lawan jenis, karena bisa mengakibatkan seperti halnya kalau kita terus-menerus berada dalam zona stres itu, pasti semua untuk usia remaja hal ini sangat membahayakan, karena pada umumnya remaja masih belum mampu mengontrol penasarannya ataupun perasaannya. Apabila ia mengalami suatu masalah yang merujuk ke stres, tidak menutup kemungkinan remaja akan melakukan hal-hal yang negatif dari ketidakmampuan manajemen stresnya ini. Nah, seperti yang ditampilkan juga di film tadi, bayangkan Sinta lagi dalam proses yang tidak mengenakan atau tidak menggembirakan, tetapi ketika ada musik, dia bisa untuk berjoget, ya kan? Ini adalah kategori stres yang sudah tidak bisa dikendalikan sehingga harus ditangani oleh tenaga-tenaga profesional seperti itu. Kemudian bisa juga karena stresnya sudah akut atau berlebihan sehingga memicu fobia sosial. Fobia sosial itu seperti apa? Sinta yang tidak mau lagi berkenalan sama laki-laki sehingga dia sukanya sama sesama jenis seperti itu. Tidak suka lagi sama laki-laki lain atau lawan jenisnya. Sehingga itulah yang biasa terjadi pada saudara-saudara kita yang biasa dikatakan lesbian atau homo seperti itu. Mungkin karena ada perasaan traumatik tersendiri yang pernah dirasakan atau dialami sehingga bisa terjadi seperti itu. Dan yang terakhir, terjadi panic attack atau panik yang tidak beraturan. Nah, stres dan fobia sosial pada poin sebelumnya dapat memicu seseorang mengalami panic attack karena seseorang mengalami trauma yang mendalam mengenai suatu kejadian ataupun terhadap seseorang apabila di masa depan seseorang individu mengalami atau sedang dalam kondisi yang memicu munculnya kembali ingatan yang buruk. Jadi kalau ada laki-laki lain yang mencoba untuk mendekati Sinta lagi atau mencoba berpacaran sama Sinta lagi, pasti Sinta juga akan berpikir 2 kali dan akan flashback ke memori sebelumnya atau kejadian sebelumnya bahwa benar nggak sih laki-laki ini, apakah akan terjadi lagi seperti kejadian yang kemarin? Pasti seperti itu. Apalagi kasusnya Sinta yang sudah boleh dikatakan mengalami stres yang cukup akut seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau memang terlalu panjang karena memang pembahasan ini sungguh sangat luar biasa dan memang sangat luas seperti itu. Tapi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena orang yang memaafkan itu insya Allah akan selalu diberi kemudahan dalam proses kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Imran. Materinya itu sangat menarik sekali. Nah, mungkin selanjutnya kita ke sesi diskusi nih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ke pemateri kita, mungkin boleh melalui chat Zoom atau mau raise hand juga nggak apa-apa.
Oke, sudah ada nih penanya pertama. Silahkan Andi Kumalasari. Oke. Terima kasih sebelumnya buat Kakak yang materinya bagus banget, pembawaan materinya juga bagus, dan juga moderator yang udah kasih aku kesempatan buat bertanya. Jadi, di sini kan kita bahasnya tentang toxic relationship. Jadi Kakak juga sempat bilang toxic relationship tuh jangkauannya luas banget. Yang pengen aku tanya, walaupun ini mungkin agak nggak terlalu ke filmnya ya. Soalnya kayak kalau menurut aku, mungkin aku pernah ada di toxic relationship atau teman-teman di sini pernah ada di toxic relationship. Pertanyaan aku adalah di materi Kakak tadi yang slide terakhir untuk bagaimana caranya kita atasin itu adalah batasi interaksi dan kelola reaksi gitu. Nah, gimana kalau toxic relationship ini relationship-nya datang dari keluarga? Karena nggak sedikit yang justru keluarga intinya tuh juga toksik gitu, kayak anaknya dibanding-bandingin, terus anaknya kayak di body shamingin, kayak Dek makan dong kurus banget sih, Dek belajar dong tuh anak tetangga nilainya lebih bagus gitu. Gimana sih caranya kita mengelola interaksi dan reaksi kita ketika di hubungan yang toksik itu datangnya justru dari keluarga sendiri? Karena kalau misalnya dari pacar kan ya udahlah tinggal diikhlasin, putusin dapat lagi. Temen juga udah tinggal blok, tinggal apa, nggak usah ditemenin lagi. Tapi keluarga itu gimana? Makasih Kak. Oke, keren banget pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Kak Imran. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Andi Kumalasari. Dari tadi saya melihat Fahmi ketawa-ketawa kayaknya mau menjawab Fahmi ya. Ya, jadi mengendalikan kontak ataupun interaksi yang mana ketoksikan itu muncul dari keluarga. Nah, sebenarnya seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin perlu adanya komunikasi dua arah yang mana mungkin antara anak dan orang tua. Nah, maksudnya dibicarakan baik-baik, Bu, Pak, mohon maaf saya saya tidak bisa tetap seperti itu. Saya adalah saya dan dia adalah dia, seperti itu. Minta tolong untuk jangan dibanding-bandingin dan bagaimanapun kira-kira ya kurang lebihnya seperti itulah bahasanya. Intinya mengkomunikasikan semua yang tidak yang dirasa tidak nyaman atau cukup risih menurut kita, seperti itu. Dan mungkin juga bagaimana sih caranya kita untuk mengendalikannya itu. Jadi bukan untuk menghindar sama keluarga, tapi terus untuk menampilkan apa yang diinginkan keluarga. Tapi begini, menampilkan ketika ada keluarganya itu saja. Misal kita disuruh makan, nah kita mungkin kalau makan ya langsung menampilkan di depannya, seperti itu. Jangan selalu mungkin makannya di luar atau makan di kamar atau makan ketika orang tua lagi tidak ada, sehingga setiap kali pasti akan tanya, makan dong kok kurus banget, makan dong kok kayaknya nggak bergizi gitu kan. Entah dari orang tuanya yang salah tidak memberikan gizi yang cukup atau memang anaknya yang selalu menghindar untuk makan. Tapi nah salah satu caranya bagaimana untuk menghindari perkataan-perkataan seperti itu, mungkin yang pertama bisa didiskusikan kembali antara anak dan orang tua, tapi dengan catatan mengkomunikasikannya dengan baik dan benar. Jangan langsung bilang, Bu saya nggak suka kayak gini, jangan kayak gitu dong, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau pakai kayak gini. Nah besok langsung dari kartu keluarga di tip X, bukan dihapus. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu, nah itu dia maksudnya mengenai makan tadi, mungkin bisa ditampilkan di depan keluarga seperti itu, supaya memang tidak ada ungkapan-ungkapan seperti itu lagi. Dan kemudian juga untuk masalah prestasi dan lain sebagainya, ya mungkin juga kita bisa belajar di depan orang tua. Maksudnya bukan mau pencitraan, tapi supaya menghindari perkataan-perkataan yang tidak diinginkan tersebut. Kalau dari saya sih mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Imran. Mungkin lanjut ke penanya kedua, yaitu Rara. Silakan. Ya, terima kasih Kak. Apa suara saya terdengar Kak? Iya, kedengar. Oh ya, terima kasih Kak moderator. Kak Usna, diperkenalkan nama saya Angelin Rana, biasa dipanggil Rara. Saya izin bertanya Kak mengenai sex education dari Kak Ica, dan juga saya mau bertanya sekaligus dengan Kak Imrannya sendiri.
Jadi saya mau tanya berdasarkan filmnya sih Kak, kan ini bercerita mengenai anak ya, anak remaja gitu. Jadi saya mau bertanya mengenai sex education-nya, baiknya itu kita berikan sex education itu di umur berapa ya, supaya anak itu bisa lebih mudah gitu memahami. Kan kita tahu sendiri di zaman sekarang itu perspektif dari anak-anak SD itu sudah keluar jalur, yang seharusnya dia tahu yang ini, tapi loh kok seksnya itu dianggap lain gitu. Malahan anak-anak sekarang kayak lebih paham mengenai seks daripada kita gitu. Baik itu dari media sosial, baik itu dari media-media yang lain gitu. Jadi mungkin dari Kak Ica-nya usia mana sih yang bagusnya kita mulai pendidikan seksnya itu dari apa gitu. Dan mungkin dari Kak Imran juga ada masukan, ada saran baiknya seperti apa. Mungkin gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin langsung saja dari Kak Ica dulu. Oke, terima kasih ya Rara atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya tentang usia berapa sih pendidikan seks itu mulai diajarkan dan gimana caranya. Jadi jawabannya sebenarnya dari sedini mungkin ya, sejak anak-anak itu masih kecil gitu. Kalau misalnya kita punya adik atau punya sepupu, mulai dikasih tahu nih tentang bagian titik tubuh mana aja sih yang boleh dan tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu. Biasanya anak-anak TK zaman sekarang itu udah diajarin gitu sama gurunya. Ternyata bagian titik yang boleh dipegang itu seperti tangan, kaki, kepala, tapi yang tidak boleh itu adalah seperti bokong, terus bagian kemaluan dan lain-lain. Jadi diajarkan itu sedini mungkin ya. Dan buat adik-adiknya atau buat tetangganya, kalau misalnya mereka udah terpapar nih sama seksual gitu, mulai dari kecil. Karena misalnya dari game zaman sekarang itu kan biasanya pemerannya itu porno lah, terus pakaiannya terbuka, terus mulai bicara-bicara yang jorok, terus film-film yang mulai bisa diakses bebas sama anak kecil gitu. Bahkan datanya kalau misalnya bicara tentang film porno itu udah semakin meningkat akses dari usia bawah umur gitu yang udah mengaksesnya. Jadi sebisa mungkin itu dikenalkan pendidikan seks mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu. Dari kalau misalnya dikasih tahu nih, misalnya adiknya gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau minta foto buka baju itu jangan dikasih ya, jangan mau ya. Kalau misalnya ada om-om yang ngajakin buat masuk mobil atau diajakin kemana gitu, itu jangan mau ya. Nanti kamu itu dikasih tahu penjelasannya gitu dengan bahasa yang gampang buat anak kecil. Jadi kalau misalnya bisa dikasih tahu pendidikan seks itu sedini mungkin itu lebih baik dengan cara-cara yang mudah dipahami. Mungkin dari Kak Ica itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ica. Mungkin dari Kak Imran ada tambahan, Kak? Ya, terima kasih moderator dan terima kasih Mbak Rara atas pertanyaannya. Jadi dari saya betul seperti apa yang telah dikatakan Kak Ica sebelumnya, dan mungkin untuk sebagai tambahan untuk mempermudah si anak ini dalam proses pengetahuan tentang itu, mungkin bisa ditambahkan dengan mendemokan secara langsung seperti itu, kemudian atau tidak menampilkan gambar-gambar, karena kan memang untuk anak-anak khususnya yang usia dini itu lebih cepat untuk meresap informasi melalui gambar ataupun langsung mendemokannya secara langsung seperti itu. Dan memang betul apa yang dikatakan Kak Ica bahwasanya memang harus sedini mungkin mengenai informasi-informasi seperti itu. Meskipun memang beberapa keluarga menganggap hal itu adalah suatu hal yang tabu, tapi jangan salah karena kita juga menganggap itu hal yang tabu dan merasa belum waktunya untuk memberitahu, ya akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan bisa juga terjadi sedini mungkin seperti itu.
Nah, jadi seperti apa yang dikatakan Kak Ica, betul sedini mungkin diberitahu apa dan alasannya seperti apa, dan mungkin untuk lebih mudah proses pembelajarannya bisa didemokan secara langsung ataupun melalui gambar dan lain sebagainya untuk mudah si anak itu meresapi apa yang diinformasikan kepadanya. Seperti itu. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Kak Imran dan Kak Ica untuk jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Jessica. Silahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Izin bertanya untuk Kak Imran tentang topik toxic relationship, Kak. Nah, gimana kalau toxic relationship ini dialami oleh teman terdekat kita, Kak? Nah, bagaimana caranya kita sebagai temannya dia untuk memberitahu dia bahwa dia sedang berada di dalam toxic relationship tanpa merusak pertemanan, Kak? Karena dari beberapa kisah hidup yang ada di dunia ini, Kak, beberapa pertemanan itu rusak karena saling menasehati seperti itu, Kak. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang terdekatnya, Kak, untuk memberitahu dia agar dia keluar dari toxic relationship tersebut tanpa membuat pertemanan rusak? Sekian pertanyaan saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Kak Imran. Ya, baik, terima kasih Mbak Jessica. Kayaknya ini curhat ya. Ya. Sedikit, Kak. Jadi bagaimana sih caranya untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti itu atau menginformasikan kepada teman kita? Yang pertama itu mungkin bisa dilakukan dengan cara mencari bukti atau data terlebih dahulu mengenai pasangannya itu sendiri. Nah, kalau kita kembali atau melihat dari kasus atau film dari Asa tadi, nah si Sinta ini tidak mengetahui secara detail mengenai pasangannya, latar belakangnya, dan lain sebagainya, sehingga nanti sudah kejadian atau terlanjur bunting, baru tahu oh ternyata laki-laki itu sudah memiliki istri seperti itu. Dan maksudnya mencari data-data itu tidak perlu untuk kita omongi, mungkin bisa kita tampilkan ke dia, kita rekam atau kita foto terus kirim ke dia seperti itu. Jadi tidak perlu dengan ungkapan-ungkapan atau pembicaraan. Terus yang kedua mungkin juga kita bisa meminjam atau menyampaikan hal ini yang mungkin misal si A kan, nah si A ini akan dengar pembicaraannya ketika bapaknya mungkin yang berbicara atau tidak mungkin ibunya yang berbicara. Kita bisa meminjam istilahnya mulut mereka seperti itu. Nah, Bu, Pak, si Sinta sekarang lagi menjalani hubungan sama ini. Tapi setelah saya melihat ataupun menemukan bahwa si cowoknya itu atau pasangannya itu kayaknya tidak sehat. Soalnya saya melihat ini, itu, dan lain sebagainya seperti itu. Kalau saya yang menyampaikan mungkin akan merusak hubungan atau dan lain sebagainya. Mungkin melalui ibu bisa disampaikan secara baik-baik dan mungkin si teman ini bisa menerimanya lebih baik seperti itu. Dan kemudian juga kita tidak perlu untuk setelah kita mendapat informasi, wih, jangan nih kau berteman sama itu, tidak baik kesian, gitu kan. Nah, biasa kan kayak gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikannya dengan baik? Nah, itu dia. Tentunya di zaman sekarang ini sudah tidak menjadi hal yang susah lagi untuk mendapatkan maksudnya bukti-bukti atau data-data terhadap seseorang itu. Ya mungkin kita bisa cari melalui Instagramnya. Buktinya saya bisa saling kontak-kontakan sebelumnya sama Kak Ica, meskipun kita belum saling mengenal, tapi karena adanya sosial media kita bisa kontak-kontakan seperti itu. Padahal kita belum kenal satu sama lain sebelumnya. Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari tahu atau memberikan data yang sebenarnya mengenai pasangan itu ternyata memang tidak sehat dan seharusnya kamu seperti ini dan tidak boleh untuk tetap bertahan di zona itu. Mungkin seperti itu Mbak Jessica. Baik, terima kasih jawabannya, Kak. Terima kasih, Bu Moderator. Mungkin apakah dari Kak Ica ada tambahan, Kak? Ya, jadi kalau dari Kak Ica sendiri, benar banget yang dibilang dari Kak Imran, kalau misalnya ada teman yang mengalami
toxic relationship, jangan sampai kita sebagai temennya itu malah bikin dia makin terpuruk atau makin down gitu kan, karena dia udah ada masalah, dia udah menghadapi suatu hal yang sulit dan rumit mungkin buat dirinya, jangan sampai kita sebagai teman itu malah membebani dia, dan makin bikin pikiran gitu. Dan harusnya kita sebagai teman itu kasih dukungan, kayak yang di film pendek si Sinta ini kan dikasih tahu sama temennya, terus dari dukungan keluarga juga harus penting ya, berperan dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, jadi jangan sampai dia itu merasa sendirian dan dia menghadapi masalahnya itu sendiri. Jadi kita sebagai teman itu harus mensupport dia apapun keputusan dia nantinya gitu. Mungkin itu cukup dari Kak Ica. Terima kasih. Terima kasih Kak Ica. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilahkan untuk raise hand. Oke, silahkan Fahmi. Ya, oke. Makasih moderator. Jadi mungkin saya sekalian mau menyapa kedua materi yang luar biasa yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir mengisi acara malam ini. Jadi mungkin pertanyaan saya pertama untuk Kak Imran mengenai toxic relationship. Pertanyaan saya simple sih Kak. Ini dari tadi kan bicara soal toxic relationship. Nah, kalau menurut Kak Imran sendiri, healthy relationship itu definisinya seperti apa Kak? Itu untuk Kak Imran. Dan untuk Kak Ica mengenai sex education, pendidikan seks itu kan masih, khususnya dari tempat saya berasal, itu masih hal yang tabu. Jarang sekali kita bicara hal ini sama keluarga, apalagi sama orang-orang terdekat. Itu hal yang sangat hampir tidak pernah dibahas, dan kalau justru tiba-tiba diangkat malah menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ingin mengangkat isu ini karena memang penting, nah itu cara yang paling efektif itu kira-kira seperti apa Kak? Misalnya dalam konteks lingkup keluarga mungkin atau orang terdekat, dimulai dari situ dulu Kak. Ya, sekian. Oke, terima kasih Fahmi untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya dari Kak Imran dulu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Fahmi. Jadi, sebenarnya gimana sih healthy relationship itu? Kalau menurut saya, dan berdasarkan teori-teori yang ada di psikologi, secara umum itu, healthy relationship itu adalah hubungan yang mana satu sama lain di antara kita, atau yang menjalani hubungan tersebut, saling memotivasi, dan kemudian yang kedua, tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari, misal karena kita kuliah, tidak mengganggu kuliah kita, kalau kita bekerja tidak mengganggu pekerjaan kita, dan kemudian yang ketiga tidak menghambat produktivitas kita, dan yang keempat tidak mengganggu prestasi kita di lingkungan kita, entah itu kita kuliah ataupun bekerja, seperti itu. Karena healthy relationship itu memang sangat dibutuhkan, dan dan yang benar-benar impact dari healthy relationship itu bisa membuat kita lebih termotivasi dari hari yang sebelumnya atau dari keadaan yang sebelumnya, seperti itu. Karena untuk yang menjalani hubungan healthy relationship juga pasti akan merasakan impact tersebut. Oh, ternyata saya cocok berhubungan sama dia karena saya lebih semangat, saya lebih juara. Sama halnya kalau pernah nonton di kata sambutan lulusan dari ITB, itu dibaca di setiap tahunnya lulusan-lulusannya. Jadi dia sebelumnya tidak memiliki pacar di tahun pertama, dan kemudian di tahun kedua, ketiga, dan keempat, IP-nya itu cum laude, dan sampai lulus dia diberi predikat cum laude, seperti itu. Nah, dengan kata lain, dan di tahun kedua itu, tahun ketiga dan tahun keempat, sampai dia lulus kuliah,
dia memiliki pacar dan di tahun pertama dia tidak memiliki pacar, dan di tahun pertama itu nilainya ya di semester 1 cum laude dan di semester 2 tidak, seperti itu. Dengan kata lain, dia bilang selama dia memiliki pacar, dia lebih termotivasi untuk belajar dan prestasinya semakin meningkat, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang dibutuhkan, yang mana dalam proses healthy relationship, seperti itu. Dan dampaknya ataupun impact-nya juga terasa untuk kehidupan kita yang saat ini ataupun di masa yang akan datang, seperti teman saya yang berada di ITB itu, seperti itu. Oke, mungkin Kak Ica ada tambahan, Kak. Oke, terima kasih ya sebelumnya kepada Fahmi yang udah bertanya. Nah, jadi tadi pertanyaan tentang pendidikan seks itu kan masih tabu, apalagi sama keluarga dan orang tua. Nah, kalau tiba-tiba diangkat jadi suatu topik, itu malah timbul hal yang macam-macam. Cara yang paling efektifnya itu kayak gimana sih? Nah, seperti yang kita tahu, pendidikan seks itu kan emang satu hal yang kayaknya jarang dibicarakan gitu. Dibilang nggak pantas, tabu, terlalu vulgar, atau hal sebagainya gitu. Sebenarnya kenapa sih orang tua atau keluarga itu jarang membicarakannya? Mungkin keluarga itu nggak tahu gimana cara menyampaikannya secara baik dan benar gitu, yang mudah dimengerti oleh anak, gimana caranya, bingung gitu. Terus kalau misalnya dapat pertanyaan-pertanyaan itu yang aneh malah jatuhnya nggak tahu dan harus research lebih banyak. Terus malah nanti menjadikan mengajarkan anak-anaknya itu tentang seks bebas atau pergaulan bebas. Padahal kan pendidikan seks dan seks bebas itu adalah hal yang berbeda ya. Terus orang tua itu juga menganggap kalau misalnya pendidikan seks itu udah diajarkan di sekolah. Kayak misalnya kita belajar tentang biologi, sistem reproduksi itu kan udah diajarkan. Nah, kenapa di keluarga itu masih suatu hal yang tabu? Itu karena mindset-nya itu masih menyamakan antara pendidikan seks dan seks bebas, padahal hal yang berbeda gitu. Bisa pendidikan seks itu diajarkan atau caranya itu mulai dari hal-hal yang kecil, seperti yang tadi udah Kak Ica singgung di awal gitu. Kayak misalnya untuk anak-anak TK atau yang masih usia di bawah 5 tahun itu diajarkan kalau misalnya ketemu orang baru, jangan sampai ya kamu itu dipegang bagian-bagian tubuhnya. Kalau misalnya dipegang bagian tubuh tertentu itu harus lari atau harus marah, harus pergi, harus bilang orang tua, jangan sampai dipendam sendirian. Karena banyak kasus-kasus trauma pada dewasa sekarang yang masih terbawa karena dia itu mengalami pelecehan seksual pada saat kecilnya gitu. Terus juga jangan lupa orang tua itu mengajarkan kepada anaknya atau kita sebagai mahasiswa kedokteran mungkin punya adik atau sepupu atau keponakan itu ngajarin sama adik-adik kita kalau misalnya jangan sampai kita itu mulai terjerumus ke seks bebas, jangan sampai pacarannya itu berlebihan, kayak ngalamin toxic relationship gitu. Terus pacarannya itu berdua-duaan di tempat yang sepi. Terus jangan sampai mau diajak ke hotel sama pacarnya, liburan bareng dan lain-lain gitu. Mungkin banyak terjadi ya. Nanti kebobolan gitu, nanti malah melanggar batas dan akhirnya timbul cerita kayak si Sinta ini, dia mengalami hamil di luar nikah gitu. Jadi kita sebagai agent of change yang udah tadi Kak Ica bilang di awal, itu harus mengedukasi teman-teman kita, adik-adik kita. Kalau misalnya efek dari seks bebas itu ternyata banyak banget loh dan besar banget. Kayak misalnya tadi ada penyakit-penyakit seksual yang bisa menular loh seperti HIV dan AIDS yang sampai sekarang itu tidak bisa disembuhkan. Terus juga menyebabkan angka kematian ibu tinggi. Jadi kalau misalnya masih remaja, udah hamil, udah melahirkan, itu tuh beban psikologis, finansial, sosial, dan lain-lainnya itu berdampak gitu. Terus mimpinya, cita-citanya, masa depannya itu menjadi hancur. Yang tadinya bisa
sekolah lebih lanjut, kuliah, itu malah jadi putus sekolah dan mengurusi anaknya, mencari nafkah. Jadi jalan hidupnya itu udah beda gitu. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam seks bebas, mengedukasi teman-temannya mulai dari hal-hal yang kecil, kayak tadi dibilangin, terus misalnya bisa nih caranya cari-cari topik dari berita atau kasus-kasus di sekitar kita. Kayak tadi kan Kak Ica udah paparin beberapa berita ya, di mana ada seorang siswa yang melahirkan. Nah, itu kenapa sih dia bisa melahirkan? Coba diajak brainstorming, ajak diskusi gitu adiknya. Ini kenapa emang bisa melahirkan? Mungkin pacarannya itu berlebihan, di luar kontrol, terus udah terlalu jauh gitu berhubungannya, udah nggak cuma ngomong doang, nggak cuma lewat sosial media doang, tapi sampai bersentuhan fisik, tangan, mulai dari berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu yang perlu dihindari dan mulai diedukasi ke teman-teman sekitar, jangan sampai udah kejadian, malah menyesal di kemudian. Gitu. Mungkin dari Kak Ica cukup. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Ica dan Kak Imran. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Rezal, silahkan. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Perkenalan, saya Rezal Kak dari Universitas Bosowa. Saya mau tanya seputar, saya juga terima kasih sama kakak karena sudah membawakan materinya tadi, bagus sekali dari Kak Ica dengan Kak Imran. Saya mau tanya yang tentang toxic. Gimana caranya kita nggak sadar kalau ternyata hubungan yang kita jalani itu toxic. Pas kita mau keluar, kita sudah nyaman dengan ketoksikan, kita nyaman, kita nggak bisa keluar tapi kita nyaman, karena kan terkadang ada orang yang nyaman karena sifat posesifnya pacarnya, atau ada yang nyaman karena dia nyaman karena suka diatur sama pacarnya, kan kita agak susah untuk keluar dari hal itu. Mungkin pertanyaan kedua tentang sex education, terkadang orang tuanya kita atau mungkin di daerah itu awam tentang namanya sex education, dia cuma larang kita untuk jangan sampai lawan jenismu sentuh kau bagi cewek. Nah, beda lagi kalau cowok, jangan kamu berani dekati cewek yang jangan sampai hamil anaknya orang, dalam tanda kutip, biasanya begitu. Nah, biasanya karena larangan itu kita terpacu, karena kita tahu, karena ada yang dibilang dengan metode coba-coba, rasa ingin tahunya kita, apalagi di usia menginjak remaja yang makin meningkat, yang bilang, ih kenapa orang tua aku larang Kak lakukan hal itu, memangnya apa dampaknya. Jadi terkadang itu yang jadi bumerang bagi orang itu juga. Mungkin ada tips atau trik untuk bagaimana cara menjalaninya atau cara memberitahu ke orang-orang edukasinya yang lebih baik lagi Kak. Terima kasih. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama dulu, silakan Kak Imran. Ya, baik, makasih Mas Rezal. Jadi memang semua orang pasti akan merasakan hal yang seperti itu, terlepas itu hubungannya toksik atau tidak, tapi pastinya, aduh saya mau putus gitu kan, tapi entar kalau putus bakal dapat yang baru lagi nggak ya, kayak gitu kan. Terus yang kedua, kalau saya putus udah terlanjur nyaman gitu kan, udah terlanjur sayang, udah terbiasa dibayarin juga mungkin kan, seperti itu kan. Nah jadi jadi yang pertama itu mungkin yang bisa kita lakukan mencoba untuk mengubah pola pikir kita. Sebenarnya hal ini juga pernah terjadi sama orang terdekat saya, dan dia sangat tidak bisa, maksudnya selalu putus nyambung, dan selalu mau saja diperalat atau kata kasarnya diperbodohi sama pasangannya itu. Nah, karena dia merasa diri sudah terlalu nyaman sehingga dia nggak berani untuk mengambil langkah putus itu. Sehingga saya menyarankan pada saat itu untuk ke psikolog seperti itu, untuk menceritakan dan meminta saran bagaimana atas permasalahan. Nah, sehingga kesimpulan dari masalah yang dia hadapi adalah yang pertama harus keluar dari zona nyaman itu. Bagaimana caranya? Mengubah pola pikir bahwa ini udah nggak sehat, ini udah nggak benar gitu kan. Nah,
untuk menghilangkan pikiran kita dan perasaan itu, mencobalah untuk selalu melakukan hal-hal yang kita senangi atau apa yang kita hobikan. Misal kita senangi, misalnya kita sudah memutuskan, akhirnya kita memutuskan pasangan kita, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk berhasil move on dari pikiran-pikiran tentang dia dan mengenang masalah-masalah tentang dia, begitu kan? Nah, selalu melakukan hal-hal yang menurut kita senang, menurut apa yang kita hobikan, seperti itu. Seperti bermain game, mungkin karena kita senang main COC atau main PUBG gitu kan, itu yang kita senangi, ya berusaha untuk melampiaskan atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita senangi, seperti itu. Kemudian yang kedua juga mencari lingkungan yang sefrekuensi untuk menghilangkan atau menghindari pemikiran-pemikiran tentang dia. Jadi selalu ngopi atau curhat ke teman-teman yang sefrekuensi atau orang terdekat kita, sahabat kita, dan harus menerapkan boundaries ini tadi yang seperti sebutkan sebelumnya, bahwa kita harus mengetahui batasan-batasan yang bisa kita toleransi terhadap pasangan kita, yang mana saya udah tahu ini toksik, berarti batasannya memang saya udah harus tahu, ini sudah harus saya putuskan untuk tidak lanjut, seperti itu. Pun juga kalau memang masih ingin lanjut, ya silahkan untuk dikomunikasikan baik-baik. Mbak, Mas, mohon maaf, atau enggak, sayang, Beb, unc gitu kan. Saya nggak bisa nih kayak gini mulu, saya nggak terima kalau semisal kamu seperti ini mulu. Soalnya saya nggak nyaman gitu kan. Terus gimana unc gitu kan, biasa bahasanya gitu kan. Terus gimana? Ya saya kalau pengennya kalau bisa maunya seperti ini, maunya seperti itu. Nah, sebenarnya intinya itu berada dalam komunikasi dan bagaimana caranya kita mengkomunikasikan itu secara baik dan benar supaya satu sama lain tidak tidak merasa tidak nyaman atau terlukai, seperti itu. Pun kalau memang kita ingin mengakhirinya, ya mengakhirinya lah juga dengan baik-baik dan mencoba untuk mengubah pola pikir kita bahwa memang masih banyak kok di luar sana perempuan ataupun laki-laki yang mungkin bisa lebih baik dan mungkin bisa memberikan impact terhadap kegiatan kita sehari-hari, seperti itu. Karena move on itu juga memang susah dan keluar dari zona nyaman itu juga memang cukup sulit. Tapi percayalah, dengan kita selalu berpikir positif dan mengubah cara pola pikir kita dan melakukan hal-hal apa yang kita senangi, insya Allah kita bisa melewati hal-hal seperti itu. Dan jangan lupa kalau memang kita untuk selalu beribadah dan bertawakal dan berdoa kepada Tuhan, insya Allah selalu diberi kemudahan dan kelancaran untuk mengambil suatu keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di setiap harinya, seperti itu. Jangan sampai karena bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, pulang-pulang langsung kembung seperti Sinta tadi, ya kan? Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang, bisa ditanyakan kembali dan mungkin bisa ditambahkan juga oleh Kak Ica nantinya. Terima kasih. Selamat. Oke, makasih Kak Imran untuk jawabannya. Nah, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Kak Ica silahkan. Jadi terima kasih ya kepada ini jaringannya yang toksik kayaknya. Untuk pertanyaannya, mohon maaf. Pertanyaan itu tentang seks bebas, orang tua itu masih menganggap sesuatu yang awam atau tabu. Itu bilang sama kita jangan sampai. Mohon maaf Kak Ica, jaringannya kayaknya kurang mendukung. Jangan sampai kita itu menyentuh ini
Oke, mungkin kita tunggu Kak Ica sebentar ya, karena jaringannya terganggu. Halo, Iya, Kak? dengar ya? Kedengaran sekarang? Ya, oke. Jadi lanjut ya tentang pertanyaan yang tadi ditekan tentang seks bebas itu orang tua itu masih menganggap sesuatu yang awam atau tabu atau vulgar dan tidak pantas dibicarakan gitu. Nah, banyak orang tua memang menganggap seks bebas itu bukan sesuatu yang penting gitu dan jarang membicarakan hal ini kepada anaknya. Padahal pendidikan seks itu sekarang di luar negeri dan khususnya di Indonesia itu sudah mulai digencarkan ya, sudah mulai ada di lingkungan pendidikan sekolah, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA itu udah mulai membahas tentang pendidikan seksual yang disisipkan gitu di mata pelajaran misalnya biologi dan lain-lain. Nah, kenapa sih orang tua itu seolah-olah menyembunyikan atau tidak membicarakan pendidikan seks ini? Karena yang tadi udah Kak Ica bilang, karena orang tua itu bingung mau jelasinnya kayak gimana, takut kalau misalnya dapat pertanyaan aneh-aneh atau malah mengajarkan kepada seks bebas gitu. Nah, hal ini malah memicu rasa penasaran atau membuat mereka itu jadi kepo gitu tentang sebenarnya pendidik seks itu apa sih? Kenapa sih kita nggak boleh bicara tentang seks gitu di rumah? Misalnya ada anaknya yang bertanya-tanya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang jarang membicarakan seks kepada anaknya, misalnya nasihatin gitu, itu malah membuat anak itu makin rentan. Dan kalau misalnya ada di situasi di mana pergaulannya itu kurang baik, terus teman-teman sebayanya itu memberikan pengaruh yang buruk gitu, itu dia malah jadi seseorang yang rentan untuk terkena pergaulan bebas. Jadi sebagai orang tua, mungkin kita sebagai anak atau kakak dari adik-adik kita atau sepupu-sepupu kita atau keponakan kita gitu, itu bisa mulai dibicarakan tentang seks, pendidikan seks yang udah tadi kita bicara ya, 5 bagian titik tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh gitu. Memang secara alami, secara naluri, kita tuh sebagai manusia ingin melanjutkan keturunan ya, ingin berpacaran gitu, ingin dekat sama lawan jenis, ingin dicintai, disayangi, diperlakukan spesial. Mungkin teman-teman di sini ada yang pacaran atau ada yang lagi dekat sama teman laki-laki atau perempuannya, itu secara alami memang ada gitu. Tapi kita harus memfilter atau adanya filtrasi gitu. Jangan sampai terjerumus ke pergaulan seperti itu. Harus sering-sering komunikasi ke orang tua. Kalau lagi pacaran nih, bilang sama orang tua, tadi kemana aja, ngapain aja, boleh gak kayak gini? Kalau diajak kayak gini, diajak berdua-duaan di bioskop, itu boleh atau enggak? Diajakin ke hotel, boleh atau enggak, mah? Kayak gitu, sering-sering dikomunikasi dengan orang tua. Mulai dari hal-hal sekecil itu ya, sampai yang bilang kalau misalnya, Ma, ini pacar aku pengen meluk aku, pegang-pegang tangan aku, terus aku harus gimana ya, kayak gitu. Atau temennya mungkin ada yang cerita kayak gitu sama teman-teman di sini gitu. Nah, kita bisa ngasih tahu sebagai agent of change yang tadi udah dibilang di awal, kita bisa ngasih tahu kalau misalnya, wah itu tuh mulai tanda-tanda, itu tuh mulai bahaya, nyerempet, nanti dia malah minta lebih loh. Kalau udah boleh pegang tangan, nanti malah mau pelukan, malah mau ciuman, dan makin terjerumus ke seks bebas gitu. Hubungannya udah nggak sehat dan bisa dikategorikan sebagai toxic relationship. Bener gak tuh? Nah, coba nanti kita kupas bareng-bareng ya. Jadi, kalau misalnya udah dia mulai nggak beres gitu, mulai ditinggalin lah kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi ada satu
itu hubungan toxic relationship, tapi yang bikin nyaman dan harus segera ditinggalin, itu coba teman-teman cari aktivitas yang bisa buat teman-teman sibuk gitu. Istilahnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kayak misalnya bisa ikut organisasi, bisa ikut kepanitiaan, terus sering-seringlah ikut kegiatan bersama teman-teman yang lain, misalnya olahraga, hal-hal yang bikin teman-teman tuh produktif dan bikin teman-teman nyaman di hal lain. Karena kalau misalnya kita udah sibukkan diri sama hal yang kita sukai, itu otomatis kita bakal lupa sama dia yang tadinya ingat mulu apa-apa dia, bareng-bareng kemarin sama dia, bikin nyaman sama dia gitu. Tapi kalau kita udah menyibukkan dengan hal yang positif, insya Allah bisa teralihkan gitu aktivitasnya. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ica untuk jawabannya. Baiklah, sayang sekali karena kita terbatas oleh waktu, jadi sesi diskusinya kita cukupkan. Nah, sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita yang sudah membawakan materi yang sangat keren dan juga luar biasa. Nah, mungkin selanjutnya kita ke sesi penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Mungkin sertifikat yang pertama diserahkan kepada Kak Clarissa Rahma, Kak Ica. Oke, mungkin saya bantu arahkan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin selanjutnya untuk pemateri kita yang kedua, Kak Imran. Oke. Oke, mungkin aku bantu arahkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Imran, Kak Ica. Mungkin Terima kasih juga teman-teman. Iya, moderatornya masih silent. Mau saya dubbingin nggak? Coba di-unmute dulu. aduh, mohon maaf Kak. Ya, terima kasih Kak Imran dan Kak Ica. Mungkin selanjutnya kita sesi foto bersama terlebih dahulu, Kak. Oke, aku Terima bantu kasih arahkan semua. ya. Iya, Yuk, Kak. boleh diaktifin kameranya dulu yuk, biar foto Oke. bareng-bareng. Teman-teman yang belum on cam, yuk on cam dulu. Oke, saya bantu arahkan ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Terima kasih banyak Kak Imran dan Kak Ica sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih, terima kasih. Baiklah, demikian saya akhiri kegiatan nonton bareng Kasrat episode 2 dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.